الحمد لله على ما أنعم وعلى ما تكرم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الحبيب الأعظم وعلى آله وصحبه ومن على سنته انتظام. أما بعد, alhamdulillah. Para habaib, para kiai, para asatidzah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari yang mulia ini kita sama-sama berkumpul di tempat ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita merayakan peringatan acara haul daripada seorang ulama, seorang da'i Allah, Al-Alimul Fadil Bapak Kiai Haji Muhammad Barmawi bin Ismail, yang mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dari sejak usia muda hingga meninggal dunia beliau habiskan seluruh hidupnya untuk menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menimba ilmu, menyambung hubungan yang erat dengan para ulama, dengan para aulia, dengan para salihin. Sebagaimana yang barusan kita dengar sejarah kehidupan beliau yang mulia, yang agung. Beliau menimba ilmu dari ulama-ulama besar, dari berbagai tempat, dari Al-Imam Al-Allamah Syekh Mahfuz At-Tirmizi, kemudian berangkat ke Mekah, belajar dari ulama-ulama dari keluarga Syata, sebagaimana menimba ilmu dari para habaib keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang ada di Mekah, Fil Haramain, maupun yang ada di tanah Jawa ini, sehingga hubungan yang erat terjalin antara seorang hamba dengan sang Khalik dengan perantara para aulia Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang bijak ketika menjalin hubungan dengan para aulia Allah, maka dia akan mendapatkan manfaat dari hubungan tersebut. Maka bagaimana keadaan orang yang hidupnya dihabiskan di dalam ketakwaan dan menjalin hubungan dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia-manusia mulia di sisi Allah karena mereka menjalin hubungan persahabatan, hubungan yang erat dengan manusia yang paling suci dan agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hidup di suatu tempat, seorang penjahat, seorang yang hidupnya dihabiskan hanya untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak cuma kemaksiatan kepada Allah antara dia dengan Allah dia lakukan, tapi dia juga menzalimi hamba-hamba Allah yang lainnya, mengganggu. Jahat besar, preman, menzalimi, mengganggu, hingga akhirnya orang ini meninggal dunia. Macam yang tadi Kiai Haji Ustaz Hasan Khalid cerita, mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mustari' wa mustarah minhu. Manusia, negeri, bahkan binatang pun merasa senang dengan matinya ini orang. Sebab selama hidupnya cuma mengganggu hamba-hamba Allah, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata gangguannya terus berlangsung walaupun dia meninggal dunia. Masya Allah.
Jadi orang-orang masih belum istirahat dari kejahatan ini orang. Bagaimana? Ketika dia meninggal dunia, dikubur. Malam hari Allah ingin memperlihatkan kepada sekalian hambanya siksa yang Allah turunkan kepada ini orang di dalam kubur. Sehingga malam itu dan malam-malam berikutnya, tiap kali terbenam matahari terdengar jeritan yang menakutkan seperti orang yang disiksa. Ini orang disiksa, jeritan kesakitan yang sangat menakutkan dari dalam kubur ini orang. Didengar semua orang sekampung. Bayangin coba bapak-bapak, ibu-ibu, dari kuburan kita sekampung tiap malam mendengar suara jeritan. Enak gak kira-kira hidup ini? Terus terang gak asyik hidup begitu. Tiap malam kita dengar dari suara kuburan jeritan yang menakutkan, orang lagi disiksa. Ini masyarakat di kampung semuanya pusing. Mereka pusing, istri mereka di rumah ketakutan, anak-anak ketakutan. Mau bagaimana, itu kuasa Allah. Ini hamba ini penjahat di dalam kuburnya disiksa oleh Allah dan jeritannya terdengar oleh orang sekampung. Tiap malam seperti itu. Bulan berlalu sekian malam, sekian minggu, sekian bulan. Gangguannya gak selesai dengan wafatnya, tapi terus. Hingga akhirnya suatu hari berlalu di kampung itu Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani, Sultan Al-Awliya, pemimpin para awliya, bekas Allah Subhanahu wa Ta'ala, disambut oleh masyarakat. Ketika disambut, tanpa basa-basi mereka mengadukan keadaan kampung mereka kepada Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani. Mereka cerita, ini penjahat besar, dia ganggu kita semasa hidupnya. Begitu dia meninggal, kita kira sudah selesai, kita istirahat dari dia. Ternyata belum. Allah siksa dia di dalam kubur dan jeritan ini orang terdengar oleh orang sekampung. Kalau dia mau disiksa karena dia mau Allah, sudah selesai dah. Cuman kesian anak istri kita wahai Syekh Abdul Qadir. Tiap malam mereka ketakutan, nggak bisa tidur, mendengarkan jeritan ini dari dalam kubur. Minta sama Allah agar Allah mengangkatnya, disiksa dari ini penjahat. Syekh Abdul Qadir Jilani bilang, baik, saya akan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi beritahu saya apa hubungan orang ini dengan saya. Masukkan saya kepada Allah melalui pintu. Gak bisa saya main minta kepada Allah, ya Rabb, angkat siksamu kepada ini orang, tapi ini orang gak punya hubungan apapun dengan saya. Ini orang, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, pernah gak berguru kepada saya, belajar dari saya? Orang kampung bilang, wahai Syekh Abdul Qadir itu penjahat, tukang maksiat. Kapan dia ngaji? Kapan dia berguru? Kapan dia belajar kepadamu? Gak pernah seumur hidupnya, gak pernah kenal ulama. Syekh Abdul Qadir nanya lagi, ya sudah kalau gitu, pernah nggak dia lihat saya? Lihat langsung. Dia bilang gak pernah ngelihat, yang dia lihat cuma wanita-wanita pelacur. Syekh Abdul Qadir bilang, habis saya mau minta sama Allah melalui pintu yang mana? Gak ada hubungan antara saya dengan dia. Pernah gak dia mendengar tentang saya? Gak pernah. Habis bagaimana? Udah putus segala harapan, gak ada tali penghubung. Sampai akhirnya Syekh Abdul Qadir Jilani yang katakan, saya gak mampu. Bagaimana saya mau minta, dia gak punya hubungan apapun dengan saya. Maka ada satu orang bilang sama Syekh Abdul Qadir, ya Imam, saya nggak tahu ini bisa jadi tali penghubung atau nggak tahu. Tapi berapa puluh tahun yang lalu engkau pernah berlalu di kampung kami, engkau dan murid-muridmu. Engkau berlalu di kampung kami, zaman dulu belum ada aspal, tanpa pasir. Ketika rombongan lewat berlalu, itu pasir debunya naik ke atas, ngebul. Engkau udah berlalu jauh, udah gak kelihatan, engkau dan murid-muridmu. Tapi itu jalanan masih penuh dengan debu yang ngebul. Keluar ini orang dari rumahnya, buka pintu pagi-pagi. Begitu buka pintu, lihat jalanan penuh dengan debu. Tanya nih, perasaan kalau kayak begini nih, kalau ada rombongan yang berlalu, yang lewat,
Siapa rombongan ini? Beberapa orang bilang ini debu rombongannya Syekh Abdul Qadir Jailani bersama murid-muridnya. Nah, orang bilang, wahai Syekh Abdul Qadir, ini si penjahat itu waktu gak lihat engkau, gak lihat murid-muridmu, tapi ngelihat debu yang diinjak oleh engkau dan murid-murid ketika engkau berada. Dia cuma lihat itu debu, gak tahu bisa ditarik menghubung apa enggak. Dengan begitu tersenyum Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia bilang, sungguh engkau jadi saksi. Ini orang melihat debu itu. Iya, saya menjadi saksi. Dia melihat debu tersebut. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani itu waktu juga mengangkat kedua tangannya, bilang kepada Allah, ya Rabb, dengan berkat hubungan antara saya dengan dia. Hubungan apa? Ya orang lihat debu yang diinjak oleh kaki murid-murid Syekh Abdul Qadir Jailani. Dengan berkat hubungan ini, angkat siksa yang ini. Itu waktu juga siksa diangkat oleh kamu. Ini penjahat, cuma melihat debu, diangkat siksa. Bagaimana orang yang berguru seumur hidupnya dihabiskan untuk menjalin hubungan dengan para aulia, para ulama, para sholihin, dan menjalin hubungan erat dengan keluarga Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pastinya keberkahan dan kasih sayang Allah akan selalu tercurah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Almarhum Bapak Kiai Haji Muhammad Darmawi bin Ismail yang kita adakan acara kaulnya wafat sekitar 34 tahun yang lalu, meninggal tahun 1481 Hijriah. Dzulqa'dah macam saat ini. 34 tahun yang lalu. Tapi beginilah keadaan para ulama, para salihin. Boleh jadi beliau meninggal 34 tahun yang lalu, tapi seakan-akan beliau masih ada di tengah-tengah kita. Acara haulnya setiap tahun diadakan, ziarahnya setiap waktu diadakan. Meninggalkan anak-anak yang juga seorang ulama, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya nggak salah kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan di dalam ucapannya, "Fafuz bi'ilmin ta'ish hayyan bihi abada. An-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya." Belajar, tuntut ilmu, maka engkau akan hidup abadi. Manusia semuanya mati, semuanya tanpa terkecuali. Tapi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa, mereka tidak akan pernah mati selama-lamanya. Walaupun jasad mereka telah dimakamkan di bawah tanah, tapi mereka tetap hidup di bumi ini, di bumi Allah. Hidup mereka terus abadi. Nama mereka selalu harum karena mereka adalah orang-orang yang menghambakan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Acara perayaan Haul yang kita adakan bukan untuk berbangga dengan guru atau dengan orang tua, tidak, tapi agar kita jadikan mereka sebagai panutan di dalam kehidupan kita. Dibacakan sejarah kehidupan beliau, bagaimana menjalin hubungan dengan para ulama besar di berbagai penjuru. Contoh, jadikan ini semua sebagai panutan dan teladan kita. Bagaimana keadaan diri kita dan anak-anak kita? Kita sebagai orang tua wajib mendidik anak-anak kita dengan didikan yang benar, didikan agama. Kita bisa pergi jauh, merantau untuk mencari harta, mencari dunia. Terkadang kita biarkan anak-anak kita pergi jauh hanya untuk hadir kampanye. Tapi pernahkah kita merantau untuk menimba ilmu? Pernahkah kita himbau, kita perintahkan anak-anak kita
untuk pergi jauh menuntut ilmu dari para ulama kaum salihin, orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menuntut ilmu dari para ulama yang ada di tanah Jawa. Gak cukup seperti itu, pergi ke Mekah belajar dari ulama-ulama kaum salihin, orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai beliau menjadi bagian dari ulama-ulama besar. Kembali ke tanah Jawa, mengajar, berdakwah di jalan Allah. Walau demikian masih tetap mengambil keberkahan dari keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal semacam ini harus kita jadikan sebagai panutan, teladan, contoh untuk kita dan anak-anak kita. Ketika kita didik anak-anak kita ajarkan ilmu agama, kita gak bakal rugi. Dunia kita untung, akhirat kita pun untung. Jangan pernah merasa takut. Jangan sampai seperti tadi disebutkan, nurabbi'u dunyana bitamzigi dinina fala dinina yabqa wala man nurabbi'u. Kita tambal dunia kita dengan menyobek kain dari agama kita. Yang kita tambal nggak jadi bagus, agama kita jadi robek. Jangan takut sama rezeki. Rezeki udah ditanggung sama Allah, dan secara khusus bagi para penuntut ilmu. Kita kalau punya anak-anak yang belajar agama, menuntut ilmu agama, rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang bersaudara. Ada dua orang bersaudara. Yang satu kerja banting tulang cari nafkah untuk menghidupi dirinya dan keluarga besarnya, termasuk saudara. Dan saudaranya, adiknya yang satu nggak kerja, nggak cari nafkah. Apa yang dia lakukan? Cuma menimba ilmu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adiknya yang belajar pastinya mesti makan, mesti minum. Dari mana makan dan minumnya? Dari hasil keringat kakaknya yang kerja. Bertahun-tahun seperti itu. Sampai akhirnya suatu hari, sang kakaknya yang cari nafkah yang kerja terlintas di benaknya, adikku enak banget, kerjanya cuma belajar terus makan dari hasil keringat saya. Coba juga dia kerja kayak saya begitu, nggak ngandelin keringatnya saya. Maka sang kakak datang kepada Rasulullah SAW mengadu kepada Nabi Muhammad SAW tentang keadaan adiknya yang hanya belajar menuntut ilmu, nggak mau bekerja. Ya Rasulullah, kasih nasihat. Bakal adik saya, jangan dia cuma belajar menuntut ilmu aja, makan dari keringat saya. Biar dia bekerja, perintahkan dia cari nafkah juga seperti saya, mandiri. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Beliau mengatakan, la'allaka bihi turzaq. Hei, engkau nggak tahu itu rezeki dari Allah. Saya tahu, kata Rasulullah. Siapa yang tahu? Engkau dikasih rezeki, keringatmu nih, yang menghasilkan uang, yang menghasilkan rezeki. Engkau dikasih rezeki oleh Allah berkat saudaraku yang menuntut ilmu di hadapanku, kata Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala takaffala birizqi thalibul ilm, menanggung rezeki nafkah kemana-mana, banting tulang sini situ, hidupnya tetap melarat, hidupnya tetap susah. Ngadu kepada Habib Abdullah Haddad. Begitu ngadu sama Habib Abdullah Haddad bilang, nih, kita pegang buku tulis, kita pegang pena nih, pulpen. Sama dulu belum ada pulpen, masih ada pena. Gitu, pegang, tuntut ilmu, belajar dari para ulama. Habib, tadi makan udah itu aja. Dia jalanin, nggak perlu seminggu melainkan keadaannya lebih membaik. Hidupnya jadi enak, rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia balik lagi ke Habib Abdullah Haddad.
Kenapa bisa begini ya Habib? Dia bilang Allah sudah menjamin rezekinya para penipu. Karena itu kita jangan takut sama urusan dunia, belajar menuntut ilmu kepada Allah. Begitu sampai di kuburan yang sama, Nabi Isa bilang, ini orang yang dikubur di sini sekarang lagi mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bertanya, wahai Nabi Isa, kok begitu? 7 tahun lalu kita di sini dia disiksa, sekarang dia dapat nikmat, kok bisa berubah keadaannya? Apa sebabnya? Maka Nabi Isa bertanya kepada Allah, ya Allah, beritahukan kepada kami apa sebabnya diangkat dan disiksa. Allah bilang, ya Isa benar, waktu hidup dia maksiat meninggal, ya udah sepantasnya dapat siksa. Tapi emang nasibnya bagus. Apa? Ketika dia meninggal, dia meninggalkan seorang istri yang lagi hamil besar. Salah satunya ketika melihat anak-anak dan murid-murid beliau yang menjadi ulama-ulama dengan internet, nggak ada gunanya. Bukan waktunya bakal anak-anak kita akhirnya jadi madarah, bawa kehancuran. Naudzubillah, kadang kita jaga anak-anak kita dari pergaulan bebas, tapi ternyata pergaulan bebas ada di kantong anak-anak kita nggak perhatikan. Jaga anak-anak kita daripada mereka sibuk dengan hal yang semacam itu, sibukkan mereka dengan ilmu. Sibukkan mereka dengan zikir kepada Allah. Sibukkan mereka dengan menjalin hubungan dengan para ulama, para salihin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kita untung dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, di ulama-ulama di tengah-tengah kita masih banyak, para habaib di tengah-tengah kita masih banyak. Mudah-mudahan dikasih panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di saat-saat semacam ini sebentar lagi kita akan memasuki hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan di hari raya Idul Adha saudara-saudara kita di sana sedang melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan kita juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pergi haji ke Baitillahil Haram, ziarah kepada Nabi Muhammad alaihi afdhalus salatu wassalam. Ya Rabbal Alamin, yang kita harapkan sama Allah. Pada dunia hidup sesaat. Imam Syafi'i bilang dunia sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia lu sesaat, jadikan bakal taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ketaatan yang bikin hidup kita jadi bahagia. Itu ketaatan yang bikin hidup kita jadi nikmat, jadi asyik hidup di dunia. Al-Imam Syafi'i bilang, laula musahabatul akhyar wal munajah bil ashar la mahbabtul baqa fi hadhihi dar. Beliau bilang, kalau bukan karena munajat di tengah malam itu tahajud, dan kalau bukan karena bersahabat dengan para ulama, para aulia, para salihin, nggak mau saya hidup di dunia. Apa enaknya hidup di dunia? Adanya cuma masyakil, adanya cuma kesulitan, problem yang nggak ada habisnya. Yang bikin hidup di dunia enak ketika kita menjalin hubungan dengan mereka kaum salihin. Maladatul aish illa suhbatul fuqara. Kelezatan hidup ketika kita bersahabat dengan mereka, orang-orang yang bersimpuh di pintu Allah, para fuqara ilallah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah pulang dari sini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Segala harapan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gimana enggak kita datang kemari dari jauh, dari berbagai tempat, pengen ridhonya Allah, pengen keberkahan dari aulia Allah. Hasyal karim beruntung masyah, wakar. Enggak mungkin Allah manggil kita kemari. Siapa yang menggerakkan hati kita kemari kalau bukan Allah? Allah boleh panggil kita kemari terus pulang dengan tangan kosong, enggak. Insya Allah kita bawa segala harapan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datang bakal zikir, kita datang bakal cari berkah. Tapi ada yang datang pengen kuli, ada datang pengen fudur doang, mencari makan. Bagaimana? Kebagian berkah juga kan? Allah bilang humul qaum lahu ghafartu humul qaum la yashkurun bi sunnah. Allah bilang sama malaikatnya, itu orang yang datang bukan untuk zikir, tapi ikut datang. Dia kebagian pengampunan juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab perkumpulan macam begini keberkahannya merata ke berbagai tempat. Humul qaum la yashkurun bihim, jadi semua orang yang nimbrung di situ enggak bakal pernah celaka selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini dalam ketaatan dan mengingat para aulia, mengenang mereka. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbal Alamin, Allahumma hdina fi man hadait, 'afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait.
وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.